Pasar itu sudah ada sejak zaman kolonial, berdiri di jalur lama penghubung desa-desa di pesisir utara Jawa Timur. Orang-orang menyebutnya Pasar Timur bukan karena letaknya di timur kota saja, tapi karena matahari pagi selalu jatuh tepat di gerbang utamanya, menyinari papan kayu tua yang mulai lapuk dimakan usia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, cahaya pagi tak lagi membawa rasa tenang. Para pedagang datang dengan wajah tegang. Mereka membuka lapak sambil melirik ke kanan dan kiri. Suara tawar-menawar tetap terdengar, tapi ada nada takut yang sulit disembunyikan. Semua orang tahu penyebabnya, seorang pria yang dijuluki Raja Preman. Nama aslinya Jarwo. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya legam terbakar matahari. Bekas luka panjang melintang di pipi kirinya, konon hasil perkelahian puluhan tahun lalu. Ia bukan sekadar preman pasar biasa. Orang-orang percaya Jarwo kebal senjata tajam. Sudah berkali-kali ada yang mencoba melawannya, dan semuanya berakhir dengan kegagalan atau menghilang tanpa jejak. Setiap Selasa dan Jumat, anak buahnya berkeliling menarik uang keamanan. Siapapun yang menolak, dagangannya bisa terbalik, lapaknya dirusak, atau lebih buruk lagi. Sudah takdir kita begini, gumam Pak Darto, penjual sayur yang sudah 30 tahun berjualan di sana. Namun takdir sering kali berubah ketika seseorang berani berdiri. Di sudut lain Jawa Timur, jauh dari hiruk-pikuk pasar, berdiri sebuah pesantren tua di daerah Tebuireng. Pesantren itu dikenal sebagai tempat lahirnya banyak tokoh agama dan pejuang kemerdekaan. Di sana tinggal seorang kiai yang jarang muncul di depan umum, namun namanya berbisik dari mulut ke mulut. Kiai tersebut dikenal sebagai Kiai Mahfuz. Usianya sekitar 60 tahun. Tubuhnya tidak besar, bahkan cenderung kurus. Janggutnya memutih rapi. Tatapannya teduh, tapi dalam. Santri-santri menghormatinya bukan hanya karena ilmunya yang tinggi, tetapi juga karena ketenangannya yang sulit digoyahkan. Orang-orang di desa sekitar menyebutnya Kiai Sakti. Bukan karena ia gemar mempertontonkan kesaktian, melainkan karena beberapa kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Konon, suatu malam pernah ada maling bersenjata parang mencoba masuk ke pesantren. Keesokan paginya, maling itu ditemukan pingsan di halaman dengan parangnya patah dua, tanpa ada satupun santri yang melihat Kiai Mahfuz keluar dari kamarnya. Namun Kiai Mahfuz tak pernah membenarkan atau menyangkal cerita-cerita itu. Baginya, yang penting adalah mengaji dan membimbing santri. Suatu sore, seorang pria datang ke pesantren dengan wajah letih. Bajunya kusut, napasnya tersengal. Ia memperkenalkan diri sebagai Harun, pedagang beras dari Pasar Timur. "Saya datang minta tolong, Kiai," katanya dengan suara bergetar. Kiai Mahfuz hanya mempersilakan duduk dan menuangkan teh hangat. "Tenangkan dulu hatimu, ceritakan pelan-pelan." Harun pun bercerita tentang Jarwo, tentang pungutan liar, tentang ancaman, tentang seorang pedagang tua yang dipukuli karena menolak membayar. "Saya tidak sanggup lagi melihat ketidakadilan ini, Kiai. Tapi kami semua takut." Ruangan itu hening beberapa saat. Angin sore meniup tirai bambu, membuatnya berdesir pelan. "Kezaliman yang dibiarkan akan tumbuh," ucap Kiai Mahfuz pelan. "Tapi melawan dengan amarah hanya akan menambah api." Harun menunduk. "Lalu bagaimana, Kiai?" Kiai Mahfuz tidak langsung menjawab. Tatapannya menerawang jauh, seolah melihat sesuatu yang belum terjadi. "Besok pagi," katanya akhirnya, "aku akan ikut bersamamu ke pasar." Fajar baru saja menyingsing ketika mobil pikap tua yang ditumpangi Harun memasuki gerbang Pasar Timur. Langit masih pucat, embun menempel di terpal-terpal kios, dan aroma sayur segar bercampur dengan bau tanah basah semalam. Di samping Harun, Kiai Mahfuz duduk tenang. Sorban putihnya terlipat rapi, tasbih kayu berada di tangannya. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kegelisahan. Namun berbeda dengan suasana di pasar. Beberapa pedagang yang melihat kedatangan mereka langsung berbisik-bisik. "Itu dia, Kiai dari Tebuireng," ujar seorang ibu penjual tempe. "Kiai Mahfuz," sahut yang lain dengan mata membesar. "Nama Tebuireng bukan nama sembarangan.
Sejak dahulu, daerah itu dikenal sebagai pusat pendidikan agama yang melahirkan banyak ulama berpengaruh. Mendengar ada seorang kiai dari sana datang langsung ke pasar membuat udara pagi terasa lebih berat. Harun memarkir kendaraan di dekat lapaknya. Tangannya berkeringat. "Maafkan saya, Kiai, kalau nanti terjadi sesuatu," katanya lirih. Kiai Mahfuz hanya tersenyum. "Tak ada yang kebetulan dalam langkah ini, Nak Harun." Belum sampai 10 menit mereka turun, dua pria bertubuh besar menghampiri. Jaket kulit hitam menempel di tubuh mereka, tatapan tajam menyapu Kiai dari ujung kepala hingga kaki. "Kalian yang cari Bos Jarwo?" tanya salah satunya ketus. Harun menelan ludah. Namun sebelum ia menjawab, Kiai Mahfuz melangkah maju. "Saya ingin berbicara dengan beliau," ucapnya lembut. Kelembutan itu justru membuat kedua pria itu tersenyum meremehkan. "Berani juga orang tua ini," gumam salah satu dari mereka. "Ikut." Mereka berjalan melewati deretan kios. Para pedagang menghentikan aktivitasnya. Suasana yang biasanya riuh berubah sunyi. Bahkan suara ayam yang biasa berkeliaran pun seakan hilang. Di ujung pasar, di depan kios kosong yang dijadikan markas, Jarwo sudah duduk menunggu. Ia mengenakan kaos hitam ketat, memperlihatkan lengan berotot penuh tato. Sebuah cincin besar melingkar di jari telunjuknya. Tatapannya tajam ketika melihat Kiai Mahfuz mendekat. "Jadi ini Kiai Sakti itu," katanya dengan nada mengejek. Kiai Mahfuz berhenti beberapa langkah di depannya. "Saya hanya orang yang ingin menasihati," jawabnya tenang. Jarwo tertawa keras. Anak buahnya ikut tertawa. "Nasihat." Jarwo berdiri. Tingginya hampir satu kepala lebih dari Kiai. "Di pasar ini, yang berlaku bukan nasihat. Yang berlaku adalah aturan saya." Kiai Mahfuz menatapnya tanpa gentar. "Aturan yang dibangun dari ketakutan tidak akan bertahan lama." Ucapan itu membuat tawa berhenti seketika. Jarwo menyipitkan mata. "Kau datang jauh-jauh hanya untuk ceramah." "Saya datang untuk meminta Anda berhenti menindas orang-orang kecil," jawab Kiai. "Kembalikan pasar ini pada kedamaiannya." Beberapa pedagang yang mengintip dari balik kios menahan napas. Belum pernah ada yang berbicara pada Jarwo seperti itu, tanpa gemetar. Jarwo melangkah lebih dekat, jarak mereka kini hanya sejengkal. "Kau tahu siapa aku?" bisiknya pelan tapi mengancam. "Sudah banyak yang mencoba melawanku. Mereka semua menyesal." Kiai Mahfuz tidak mundur. "Setiap manusia punya batas, Jarwo." Nama itu disebut tanpa rasa takut. Mendengar namanya diucapkan begitu saja, raut wajah Jarwo berubah. Ada sesuatu dalam tatapan Kiai yang membuatnya tak nyaman, bukan ketakutan, bukan kemarahan, melainkan keyakinan. "Kalau kau ingin menghentikanku," ujar Jarwo akhirnya, suaranya mengeras, "buktikan. Kita selesaikan di sini, tanpa polisi, tanpa campur tangan siapapun." Bisik-bisik langsung menyebar di antara para pedagang. "Duel." Kata itu tak perlu diucapkan keras-keras. Semua sudah mengerti maksudnya. Harun maju setengah langkah. "Kiai, jangan." Namun Kiai Mahfuz mengangkat tangan pelan, memberi isyarat agar ia tenang. "Baik," kata Kiai singkat. Satu kata itu membuat suasana pasar berubah drastis. Jarwo tersenyum lebar. "Sore nanti, setelah pasar tutup, di lapangan kosong belakang pasar." Ia menatap Kiai dengan penuh tantangan. "Biar semua orang lihat siapa yang sebenarnya berkuasa." Kabar tentang duel sore itu menyebar lebih cepat daripada suara azan zuhur. Dalam hitungan jam, bukan hanya pedagang pasar timur yang tahu, tetapi juga warga dari desa-desa sekitar. Beberapa bahkan sengaja datang lebih awal, pura-pura berbelanja, hanya untuk memastikan mereka tidak ketinggalan peristiwa yang katanya akan mengubah sejarah pasar. Langit siang terasa terik, namun suasana justru dingin oleh ketegangan. Di sebuah sudut pasar, Kiai Mahfuz duduk bersila di atas tikar milik Pak Darto. Ia menolak duduk di tempat khusus atau ruang tertutup. Tangannya tetap memutar tasbih perlahan. Bibirnya bergerak pelan, berzikir. Beberapa pedagang mendekat. "Kiai, sebaiknya dibatalkan saja,"
ujar seorang ibu dengan suara cemas. Kami tak ingin terjadi sesuatu pada panjenengan. Kiai Mahfuz tersenyum tipis. Jika ketakutan terus dipelihara, anak cucu kita akan mewarisinya. Ucapan itu membuat beberapa orang menunduk. Ada rasa malu bercampur harap. Sementara itu, di markasnya, Jarwo sedang bersiap. Ia membuka lemari kayu kecil dan mengeluarkan sehelai kain hitam yang sudah pudar. Kain itu diikatkan di pinggangnya. Salah satu anak buahnya, Randy, mendekat. Bos yakin, orang itu bukan orang sembarangan. Jarwo mendengus. Sudah berapa kali kau lihat aku terluka? Randy terdiam. Desas-desus tentang kekebalan Jarwo bukan cerita kosong. Konon, pernah ada orang yang nekat menyerangnya dengan benda tajam saat keributan malam hari. Jarwo tetap berdiri, hanya bajunya yang sobek. Namun siang itu, ada sesuatu yang berbeda. Sejak pagi, hati Jarwo terasa sedikit gelisah, perasaan yang tak ia kenal sebelumnya. Tatapan Kiai Mahfuz tadi pagi terus terbayang di pikirannya. Bukan tatapan menantang, bukan pula meremehkan. Tatapan itu seperti melihat menembus dirinya. Ah, cuma orang tua, gumamnya, mencoba menepis pikiran itu. Menjelang asar, aktivitas pasar mulai melambat. Para pedagang menutup lapak lebih cepat dari biasanya. Lapangan kosong di belakang pasar, yang biasa dipakai parkir truk sayur, perlahan dipenuhi orang. Tidak ada panggung. Tidak ada pembatas, hanya tanah lapang dengan rumput liar dan beberapa batu besar. Anak buah Jarwo berdiri membentuk lingkaran longgar, menjaga agar kerumunan tidak terlalu dekat. Wajah-wajah penasaran menatap ke tengah lapangan. Harun berdiri beberapa meter dari Kiai Mahfuz. Jantungnya berdegup keras. Masih ada waktu untuk mundur, Kiai, bisiknya. Kiai Mahfuz memandang langit senja yang mulai menguning. Setiap langkah hari ini sudah ditimbang, jawabnya pelan. Dari sisi berlawanan, Jarwo muncul. Langkahnya mantap, sorot matanya tajam. Kerumunan terbelah memberi jalan. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara angin sore yang terdengar, membawa debu tipis melayang di udara. Jarwo berhenti sekitar 3 meter dari Kiai Mahfuz. Masih bisa pulang sekarang, katanya dengan nada merendahkan. Aku tak suka menyakiti orang tua. Kiai Mahfuz menatapnya dengan tenang. Usia bukan ukuran kekuatan, Jarwo. Dan kekuatan bukan alasan untuk menindas. Beberapa orang di kerumunan menelan ludah. Jarwo mengepalkan tangan. Otot-otot di lengannya menegang. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Ia melangkah maju. Namun sebelum terjadi apa-apa, Kiai Mahfuz mengangkat tangan. Sebelum kita mulai, katanya jelas, suaranya terdengar hingga barisan paling belakang, aku ingin bertanya satu hal. Jarwo berhenti, sedikit heran. Apa lagi? Apa yang sebenarnya kau cari dengan semua ini? Tanya Kiai. Pertanyaan itu menggantung di udara. Beberapa orang saling pandang. Mereka mengira duel akan langsung dimulai, bukan percakapan seperti ini. Jarwo tertawa pendek. Aku cari kekuasaan, hormat. Tak ada yang berani menginjakku lagi. Angin senja berhembus lebih kencang, menerbangkan debu tipis di antara dua sosok yang berdiri berhadapan. Tanpa aba-aba lagi, Jarwo melayangkan pukulan cepat ke arah dada Kiai Mahfuz. Gerakannya keras dan penuh tenaga, pukulan yang biasa membuat lawan langsung terjatuh. Namun yang terjadi di luar dugaan. Kiai Mahfuz hanya menggeser satu langkah kecil ke samping. Pukulan itu meleset, mengenai udara kosong. Jarwo kehilangan keseimbangan sepersekian detik. Kerumunan terkejut. Jarwo langsung berbalik dan mencoba lagi, kali ini lebih cepat. Tapi Kiai tidak membalas dengan kekerasan. Ia hanya menangkis ringan, memutar pergelangan tangan Jarwo, membuat tubuh besar itu terdorong mundur 2 langkah. Bukan keras, bukan brutal. Tapi cukup membuat Jarwo sadar, orang tua di hadapannya bukan lawan biasa. Sorot mata Jarwo berubah. Tidak lagi sekadar mengejek. Untuk pertama kalinya, Raja Preman Pasar Timur itu merasa tenaganya seperti menghantam tembok tak terlihat. Dan duel sesungguhnya baru saja dimulai, Jarwo menggeram.
Harga dirinya terusik di depan ratusan pasang mata. Tanpa banyak bicara, ia mengambil sebatang kayu tebal yang tergeletak di tanah bekas palang parkir. Sekarang kita lihat, katanya tajam. Beberapa pedagang spontan menutup mulut mereka. Jarwo mengayunkan kayu itu dengan tenaga penuh ke arah bahu Kiai Mahfuz. Suara angin terbelah terdengar jelas. Namun sekali lagi, Kiai hanya memiringkan tubuhnya dan menahan ujung kayu itu dengan telapak tangan terbuka. Suara krek terdengar pelan. Kayu itu retak, lalu patah menjadi dua. Kerumunan mundur selangkah serempak. Jarwo tertegun. Tangannya masih memegang potongan kayu yang tersisa. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat, keraguan. Kiai Mahfuz menurunkan tangannya perlahan. Kekuatan bukan untuk menyakiti, ucapnya tenang. Semakin kau paksa, semakin ia berbalik padamu. Suasana lapangan semakin sunyi. Tak ada lagi suara ejekan dari anak buah Jarwo. Mereka kini hanya saling pandang. Jarwo membuang sisa kayu patah itu dengan kasar. Wajahnya memerah, bukan hanya karena marah, tetapi karena harga dirinya terusik. Aku belum serius, katanya, mencoba mengembalikan wibawa. Ia menarik napas panjang, lalu menghentakkan kaki ke tanah. Debu beterbangan. Dengan gerakan cepat, ia kembali menyerang, kali ini lebih liar, lebih bertenaga. Namun setiap serangannya seperti terhenti sebelum menyentuh sasaran. Kiai Mahfuz bergerak seperlunya, cukup untuk menghindar dan mengalihkan tenaga Jarwo. Lalu, dalam satu momen singkat, Kiai menyentuh ringan dada Jarwo dengan ujung jarinya. Bukan pukulan, hanya sentuhan. Tapi Jarwo mendadak mundur 3 langkah, napasnya tercekat. Dadanya terasa bergetar hebat, seperti ada gelombang yang memantul dari dalam. Ia memegang dadanya, kaget. Kerumunan makin tegang. Untuk pertama kalinya, Raja Preman Pasar Timur terlihat goyah, bukan karena luka, tapi karena sesuatu yang tak bisa ia pahami. Dan senja itu berubah semakin serius, Jarwo mencoba mengatur napasnya. Dada yang tadi bergetar kini terasa berat, seperti ditekan dari dalam. Ia menatap Kiai Mahfuz dengan campuran marah dan bingung. Apa yang kau lakukan? Bentaknya. Kiai tetap tenang. Aku tidak melakukan apa-apa selain mengembalikan tenagamu sendiri. Ucapan itu membuat beberapa orang di kerumunan saling berbisik. Anak buah Jarwo mulai terlihat gelisah. Merasa dipermalukan, Jarwo kembali menyerang dengan teriakan keras. Ia melompat maju, mencoba menjatuhkan Kiai dengan dorongan penuh tenaga. Namun kali ini, sebelum tubuh besar itu sempat menyentuhnya, Kiai Mahfuz hanya menggeser kaki dan menepuk ringan lengan Jarwo. Gerakan kecil, tapi cukup membuat keseimbangan Jarwo runtuh. Tubuhnya terhuyung, lalu satu lututnya menyentuh tanah. Debu beterbangan, kerumunan tersentak. Raja Preman yang dikenal kebal dan tak pernah jatuh di hadapan siapapun, kini berlutut di tengah lapangan. Pagi datang dengan panas menyengat. Pasar ramai, tapi tegang. Arga merasakan itu dari cara orang menghindari tatapannya. Seorang pedagang berbisik, hari ini mereka mau bersih-bersih. Arga mengangguk pelan. Ia mengencangkan ikatan di bahu, menjejak lantai licin dengan hati-hati. Di ujung lorong, Bima berdiri lebih lama dari biasanya. Pagi ini, pasar tidak sekadar bekerja. Ia menunggu sesuatu terjadi, keributan kecil pecah di lorong ikan. Seorang pedagang menolak bayar tambahan. Suara meninggi, orang-orang mundur. Bima melangkah maju. Terakhir, Arga berdiri tak jauh. Tangannya mengepal, lalu rileks. Ia maju setengah langkah, cukup terlihat. Bima menoleh. Tatapan mereka bertemu. Senyum Bima hilang. Jangan, katanya pelan. Arga berhenti. Garis tipis itu masih utuh. Untuk sekarang, keributan mereda. Pedagang membayar, pasar bernapas lagi. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Arga kembali bekerja, tapi pikirannya tajam. Ia mencatat siapa berdiri di mana, siapa bergerak paling cepat, siapa yang ragu. Bukan dendam, persiapan. Bima lewat tanpa bicara. Namun saat berpapasan, ia berbisik, nyaris tak terdengar. Lu belajar cepat.
Arga tak menjawab. Di pasar ini, jawaban sering jadi masalah. Sore itu, seorang anak buah Bima terpeleset dan hampir menjatuhkan peti kaca. Arga refleks menahan, mencegahnya pecah. Pasar terdiam sesaat. Gak minta tolong, gumam anak buah itu, malu. Bima melihat dari jauh. Rahangnya mengeras. Retakan kecil muncul, bukan di pasar, tapi di Kendali. Arga melangkah pergi tanpa menoleh, tahu satu hal pasti. Keseimbangan mulai bergeser, hari berakhir lebih cepat. Preman-preman jarang bicara, kuli-kuli bekerja terlalu patuh. Sunyi terasa berat, seorang kuli berbisik pada Arga, mereka gak suka kamu mulai dianggap. Arga mengangguk, ia merapikan tali gendong, bersiap pulang. Di pintu pasar, ia merasa diikuti, lalu tidak. Sunyi itu bukan damai. Itu jeda sebelum sesuatu diputuskan, langit menggelap lebih cepat malam itu. Awan menggantung rendah di atas pasar Kertajaya, menahan hujan seperti napas yang ditahan terlalu lama. Arga kembali ke petaknya lebih awal, tapi langkahnya tak langsung masuk. Ia berputar, memastikan tak ada bayangan yang menempel. Gang sunyi, lampu jalan berkedip. Aman untuk sementara. Di dalam kamar, Arga duduk lama. Ia membuka kain panjang peninggalan ayahnya, melilitkannya rapi di pergelangan, bukan untuk gagah, melainkan untuk mengingat pelajaran Kendali. Ia menarik napas dalam, lalu melepasnya perlahan. Malam ini, ia tahu, pilihan tak lagi bisa ditunda. Ponselnya bergetar, pesan singkat dari nomor tak dikenal. Gudang Timur. Setelah tutup, Arga menatap layar tanpa emosi. Ia berdiri, mematikan lampu, dan melangkah keluar. Gudang Timur berada di sisi pasar yang jarang dilalui, bau kayu basah dan oli tua bercampur. Pintu setengah terbuka. Di dalam, cahaya lampu bohlam menggantung, menciptakan bayangan panjang. Bima sudah menunggu, berdiri dengan tenang. 4 orang lain berjaga, tak bicara. Lu datang, kata Bima, datar. Lu manggil, jawab Arga. Tak ada teriakan, tak ada gertak, hanya ruang sempit yang penuh keputusan. Bima melangkah maju setapak. Gue gak suka pasar berubah tanpa izin. Orang mulai ngeliat lu. Arga mengangguk. Gue gak minta dilihat. Masalahnya, lanjut Bima, pasar gak peduli niat. Cuma hasil. Hening. Suara hujan akhirnya jatuh, memukul atap seng. Arga melirik pintu, 2 orang menutup jalur. Ia kembali ke Bima. Kalau ini soal aturan, kita bisa selesaiin. Bima tersenyum tipis. Aturan gue. Detik berikutnya bergerak cepat. Bukan amarah yang memimpin Arga, melainkan fokus. Ia menghindar, memanfaatkan ruang, mengunci langkah yang salah. Suara benda jatuh, langkah terpeleset, napas memburu. Tak ada pukulan berlebihan, hanya keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Satu persatu, orang-orang itu kehilangan keunggulan, bukan karena kalah tenaga, melainkan kehilangan kendali. Bima tersisa. Tatapan mereka bertemu, basah oleh keringat dan hujan. Lu nyiapin ini, kata Bima, setengah kagum, setengah marah. Gue nyiapin diri, jawab Arga. Hening kembali turun. Di luar, hujan mereda. Bima menurunkan bahunya. Ia melihat sekitar, anak buahnya tak lagi berdiri tegak. Kekuasaan, ternyata, rapuh ketika takut berpindah tangan. Pasar ini capek, kata Arga pelan. Orang-orang cuma mau kerja. Bima tertawa pendek, pahit. Lu pikir satu malam ngubah semuanya? Enggak, kata Arga. Tapi malam ini ngubah siapa yang mutusin besok. Bima menatapnya lama. Lalu, tanpa kata, ia melangkah pergi, memberi isyarat. Jalan terbuka. Arga keluar gudang dengan napas teratur. Tak ada sorak, tak ada saksi yang bertepuk tangan. Hanya pasar yang tertidur, menyimpan rahasia malam penentuan. Keesokan harinya, kabar menyebar tanpa suara. Anak Blok Timur tak lagi memungut. Giliran kembali adil. Orang-orang bekerja tanpa menunduk berlebihan. Arga kembali memanggul karung. Sama seperti kemarin. Bedanya, pasar kini tahu, diamnya bukan lemah. Dan ketika pilihan datang, ia memilih berdiri, sekali,
cukup untuk mengubah arah. Pagi di Pasar Kertajaya terasa berbeda. Bukan karena lebih sepi atau lebih ramai, melainkan karena orang-orang berjalan dengan bahu sedikit lebih tegak. Tak ada teriakan memerintah, tak ada sepatu bot yang sengaja dihentakkan untuk menakut-nakuti. Suara yang dominan hanyalah tawar-menawar, gesek troli, dan tawa kecil yang lama hilang. Arga datang seperti biasa. Ia mengambil tali gendong, mengikatnya rapi, lalu menunggu panggilan. Tak ada yang menyapanya berlebihan. Tak ada pula yang menjauh. Semua kembali pada ritme kerja, dan itu yang ia inginkan. Giliran diatur ulang oleh para pedagang dan kuli sendiri. Sederhana, bergiliran, transparan. Seorang kuli muda yang dulu sering didorong kini mengangkat muatan tanpa menoleh ke belakang. Kuli tua yang pernah jatuh itu mengangguk pada Arga dari kejauhan, ucapan terima kasih yang tak perlu suara. Nama Bima jarang disebut, bukan karena dilupakan, tapi karena orang memilih tak menghidupkan kembali bayangannya. Anak Blok Timur menghilang satu persatu dari lorong. Kekuasaan, rupanya, tak tahan lama tanpa panggung. Siang hari, seorang pedagang mendekat. Kalau kau mau, katanya pelan, kami bisa bikin kamu ngatur. Arga menggeleng. Biar pasar yang ngatur. Saya kerja. Pedagang itu tersenyum, paham. Di pasar ini, pemimpin yang paling lama bertahan adalah mereka yang tak sibuk terlihat memimpin. Hari berganti hari. Tak semua masalah lenyap. Kadang ada cekcok kecil, kadang ada kecurangan. Tapi orang-orang belajar menyelesaikan sebelum membesar. Mereka belajar bicara. Belajar berdiri bersama. Pelajaran yang mahal, dibayar dengan takut yang pernah terlalu lama dipelihara. Suatu sore, Arga pulang lebih awal. Ia berhenti di ambang pintu petaknya, menatap langit yang memerah. Ia mengeluarkan kain panjang peninggalan ayahnya, melipatnya kembali, lalu menyimpannya di tempat semula. Bukan karena tak berguna, melainkan karena tak perlu lagi diingatkan setiap hari. Di pasar, cerita tumbuh seperti rumor tentang kuli panggul yang membantai preman. Arga membiarkannya. Cerita memang suka berlebihan. Yang penting, orang-orang berani bernapas. Beberapa bulan kemudian, wajah-wajah baru datang. Kuli baru, pedagang baru, pasar terus hidup. Arga tetap mengangkut, tetap menunduk saat bekerja, tetap pulang dengan punggung lelah. Ia tak mencari nama. Ia tak mengejar legenda, namun Pasar Kertajaya ingat dengan caranya sendiri bahwa suatu ketika seorang pemuda memilih berhenti mundur. Sekali, cukup untuk mengubah arah, dan di antara bau sayur basah dan ikan asin, pasar itu belajar satu hal sederhana. Kekuatan terbesar bukan pada siapa yang paling ditakuti, melainkan pada siapa yang membuat orang lain berani bekerja tanpa rasa takut.